FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati syahri siyam min a'malis salihah wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrah huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan harrama jasadahu 'anil nar. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim beserta jamaah sekaligus kita menikmati sajian Ramadan yang salah satu dari kenikmatan Ramadan adalah menginginkannya kita menaiki derajat dari seorang yang muslim menjadi orang yang mukmin, yang kemudian Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah dengan akhir ayat di 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang meningkat derajatnya dari seorang mukmin menjadi orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah tersebut di ayat 183, 185 dan 186, ketiga ayat ini diakhiri dengan kalimat la'alla. Menurut Imam Suyuti, la'alla ini dalam ilmu nahwu ada yang dimaknai dengan la'alla litaraji. Salah satu maknanya adalah kesuksesan, keberuntungan atau hasil daripada ibadah saum ini agar kita pertama menjadi orang yang bertakwa, di ayat selanjutnya menjadi orang yang bersyukur, dan di ayat yang terakhir di 186 agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kata lain daripada beruntung adalah sukses. Makna sukses di dalam bahasa Arab disebut dengan najah. Ada juga dalam makna lain kita memaknai kata sukses ini dengan keberuntungan dari kata fauzun yang berasal dari kata faza yafuju fauzan. Ada juga yang memaknai kebahagiaan di bulan Ramadan dalam kesuksesannya saat dia melaksanakan saum adalah dari kata fariha yafrah. Maka di dalam surah Yunus di ayat 58 Allah menegaskan bagi orang-orang yang ingin sukses di bulan Ramadan, lebih baik dari Ramadan sebelumnya atau pada akhirnya kita sukses menjadi seorang muslim yang pada akhirnya kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Apa kata Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Kalimat qul adalah kalimat fi'lul amr yang menunjukkan bahwa kata tersebut harus diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat kita membacakan ayat tersebut, seolah-olah Allah memerintahkan kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Falidzalika falyafrah. Oleh karena itu, salah satunya adalah saat kita sedang menikmati Ramadan ini, maka kebahagiaan yang harus kita raih adalah kebahagiaan kesuksesan ibadah kita, dari mulai sahur sampai kita berbuka. Setelah berbuka dilanjutkan dengan sholat maghrib, dilanjutkan dengan sholat isya, qiyamul lail atau tarawih,
dan iktikaf serta amaliyah-amaliyah yang lainnya. Setidaknya kesuksesan ini ada 4 hal yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi dalam makna orang-orang yang senantiasa dikaruniai keberuntungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang tersebut memiliki jiwa al-iman wal ma'rifah. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Allah, malaikat, hari akhir, dan wabil qada'i khairi wa syarri. Namun dia ma'rifah, Bapak Ibu, mengetahui tingkat keimanannya, sehingga orang beriman ini melaksanakan apa yang dia imani. Maka surah Al-Baqarah ini menjadi dasar orang melaksanakan saum, sebagaimana dasar-dasar lain di dalam Al-Quran saat Allah memerintahkan sholat, zakat, haji. Ketika Allah memerintahkan dengan kalimat nida, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kemudian kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah memerintahkan melaksanakan saum sebulan di bulan Ramadan, maka orang beriman dia sukses bahagia dengan keimanannya menjadi la'allakum tattaqun. Dia laksanakan Bapak Ibu saumnya. Bukan dia baca ayat, setelah itu dia paham dan tidak melaksanakan. Karena tidak semua orang muslim al-imanu wal ma'rifah. Dia tahu tingkat keimanan. Dia seorang muslim, dia tahu kewajiban saum, tetapi laisal ma'rifah au la ma'rifah. Dia tidak tahu tingkat keimanan sehingga dia tidak melaksanakan ibadah saum tersebut. Maka kita yang ada di sini berbahagialah, beruntunglah sebagai orang-orang yang pertama dikarakteristik orang-orang yang bahagia dan sukses adalah orang yang iman kepada saum dan melaksanakan ibadah saum. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tuqa wal ibadah. Setelah beriman dan melaksanakan amaliyah Ramadannya, maka ketaatannya al-ibadatu lillah. Sahurnya lillah. Sahumnya lillah. Zuhur, asar, maghrib lillah. Ketemu maghrib, iftarnya lillah. Setelah maghrib kemudian laksanakanlah sholat isya, tarawih, mengikuti kajian-kajian, apakah itu kajian tarawih atau tausiah tarawih atau kajian subuh dan lillah. Maka kesuksesan yang kedua diraih oleh orang-orang yang sedang saum setelah beriman dan tingkat keimanannya dia ketahui, at-tuqa wal ibadah. Jadi ketaatannya untuk ibadah, bukan yang lain. Kenapa? Karena ibadah ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Ibadah kita ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Justru ibadah kita yang kita lakukan adalah kita sedang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sukses yang kedua adalah orang yang dia ketaatannya lillah. Begitu rugi dan banyak amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh seorang mukmin tetapi bukan lillah. Maka kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal jiwal atas. Ini hati-hati ya. Jangan-jangan saum kita hari tadi bukan karena Allah. Jangan-jangan tadarus kita dari tadi subuh sampai maghrib bukan karena Allah. Bahkan iftar kita bukan karena Allah. Semua karena nafsu. Saum kita karena nafsu. Tadarus kita karena nafsu. Salat kita karena nafsu. Kemudian amaliyah-amaliyah yang lainnya karena nafsu. Maka orang yang sukses menekan al-ghadab, jiwa kemarahan, dan al-hawa, jiwa nafsunya, dia adalah golongan orang-orang yang sukses di tingkat yang kedua. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, kita bisa dikatakan sukses secara material. Ternyata Imam Fakhrul Razi memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang sukses di dalam melaksanakan Ramadan pun as-suhula fil ma'isah. Allah mudahkan kehidupan dunianya. Saat dia berdagang, dia dimudahkan oleh Allah dagangannya. Saat dia sedang berusaha, apakah itu dengan bekerja, wirausaha dan lain sebagainya, dan berbagai macam urusan-urusan dunianya, Allah mudahkan.
Maka seringkali banyak orang-orang mengatakan salah satu indikator orang sukses secara materi, dia mapan dalam ekonomi. Maka ya dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, Allah memberikan kemudahan Bapak Ibu sekalian di dalam hidupnya. Pertanyaannya, apabila di Ramadan ini dagang kita kesulitan, usaha kita kesulitan, kemudian pekerjaan kita kesulitan, jangan-jangan fadlullah wa rahmatih sedang menepi di dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini. Maka tanda yang ketiga adalah as-suhulah bil ma'isyah. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Yang kedua, Allah berikan kemudahan secara ruhani. Allah mudahkan kita bangun untuk sahur. Karena tidak mudah Bapak Ibu rahimakumullah. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan saum dari min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Setelah kita menahan lapar dahaga dan haus, kemudian kita dimudahkan untuk iftar. Ada saja rezeki kita untuk iftar. Setelah itu Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat wajib, baik dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan bahkan sholat tarawih yang dilaksanakan setelah ba'da sholat isya ini. Tidak mudah Bapak Ibu rahimakumullah mendapatkan nikmat farah yang ketiga ini. Karena ada orang beriman, kemudian dia laksanakan amaliyah-amaliyah dunianya, tetapi tidak mudah melaksanakan amaliyah akhirah. Dia begitu sulit melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, dia sulit melaksanakan saum, dia sulit bertadarus, dia begitu berat melaksanakan sholat tarawih. Kenapa? Karena tidak diberikan nikmat oleh Allah yang ketiga, as-suhulah bil ma'isyah. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, inilah inti daripada kesuksesan seorang muslim saat hidup sampai kita akan kembali kepada Allah. Apa? As-suhulah bidaril akhirah. Allah mudahkan saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu pernah dan sering menyaksikan ada seseorang yang wafat begitu mudah melepaskan ruh dari fisiknya. Mungkin Bapak Ibu sering atau pernah melihat seseorang yang bahkan wafat sedang dalam keadaan sholat. Apakah dia sedang ruku, apakah dia sedang sujud dan lain sebagainya, apakah sedang tadarus dan lain sebagainya, apakah sedang dalam majelis taklim dan lain sebagainya. Ini tanda kesuksesan yang sangat ditunggu oleh kita, orang-orang yang akan mengantri saatnya kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada doa yang begitu dahsyat. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Kenapa? Karena tidak mudah menghadapi masa-masa ini. Begitupun sebaliknya. Mungkin Bapak dan Ibu atau saudara sekalian pernah menyaksikan ada seseorang yang begitu sulit melepaskan ruh dari fisiknya, atau bahkan dia meninggal dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, kesuksesan yang akhir ini harus kita raih dengan keistiqomahan. Salah satu keistiqomahannya kita menjaga keimanan kita, jangan sampai kita kembali dalam predikat su'ul khatimah. Di sisi lain, saat kita hari ini bersyukur kepada Allah menjadi orang yang begitu mudah melaksanakan ketaatan, hati-hati Pak, jaga. Kadang-kadang setan berbisik menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang merasa paling beriman, merasa paling taat, merasa paling beribadah kepada Allah, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang mutakabbirin ini. Allah cabut nikmat tersebut, kembali dalam su'ul khatimah, naudzubillah. Ataupun sebaliknya, di sisi lain hari ini ada saudara kita yang belum mampu meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, tetapi kita sama-sama mengajak jangan berputus asa. Agar apa? Agar kembali kepada Allah sehingga mendapatkan predikat husnul khatimah. Oleh karena itu, sebagai penutup dari kultum pada malam hari ini, mari kita renungi surah Al-Imran ayat 8 sebagai doa penyemangat bagi kita agar kita istiqomah dan stabil dalam keimanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jaga iman ketaatan hari ini saat kita mampu mudah melaksanakan sholat, saum,
mengeluarkan zakat, ibadah haji, umroh dan amaliyah-amaliyah. Jaga betul. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga ini, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allah akan cabut nikmat itu, kemudian kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bersyukur atas nikmat itu. Akhir ayatnya, innaka antal wahhab. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi seorang pribadi yang mampu istiqomah mempertahankan keimanan dan ketakwaan ini sehingga kita sukses melewati syakaratul maut dengan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan harapan. Fastabiqul khairat ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi